Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing iPhone yang harganya 2 jutaan dan paling worth it buat dibeli di tahun 2022. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini, dan di video kali ini kita mau unboxing iPhone second yang paling worth it buat dibeli di harga 2 jutaan. Ya, kalau misal kalian punya budget yang mepet 2 juta dan pengen beli iPhone, mungkin iPhone ini adalah iPhone paling worth it ya buat dibeli saat ini di tahun 2022 ini, karena smartphone ini dapetin update terbaru, dan bahkan kayaknya nanti di update ke iOS 16 smartphone ini harusnya masih tetap dapat ya. Dan oke, langsung aja kita mau buka smartphone-nya. Jadi ini adalah iPhone yang jelas bukan iPhone model baru ya, model berponi, tapi ini masih yang pakai Touch ID gitu. Karena yang pakai poni itu kemarin udah kita unboxing, yaitu iPhone X, harganya itu 3,8 kalau nggak salah, 3,6 atau 3,8. Dan ini iPhone tuh harganya beda sejuta dari iPhone X itu, alias di 2 jutaan, tapi masih cukup worth it kalau misal kalian budgetnya ngepas di bawah 3 juta lah ya. Oke, isinya seperti ini. Nggak tahu ini batangan atau kita dapat boxnya, nanti kita bakal lihat juga isi di dalamnya. Oke, sepertinya ini batangan ya. Yap, batangan. Dan ini kita dapat bubble wrap banyak banget. Oke, ini dia smartphone-nya. Jadi ini adalah iPhone 8. Yap, ini dia iPhone-nya. Kita dapat email dan lain-lain seperti ini, kayak stiker doang menunjukkan modelnya. Oke, ini unitnya. Dan kalau buat harganya sendiri ini, oke, aku dapat di harga 2,6 juta, dimana ini adalah iPhone 8 paling murah yang aku temuin di Tokopedia. Jadi si nama tokonya ini ya, Banting Harga Coy. Ini termasuk jual iPhone yang murah. Jadi kalau misal kalian pengen beli iPhone second dengan budget yang semurah mungkin, si Banting Harga Coy ini aku lihat sih dia jual dengan harga paling murah ya dari pasaran. Oke, dan langsung aja ini unitnya aku ambil yang warna putih. Dan ini tuh chipsetnya sama ya kayak iPhone X. Jadi pertimbanganku smartphone ini bakalan dapat update iOS yang cukup lama juga buat kedepannya. Meskipun bodinya kita lihat masih terlihat jadul ya, ini nggak jadul sih. Ini kan desain iPhone SE yang ketiga ya, iPhone SE terbaru. Jadinya ya mungkin kalian bisa menyamarkan lah kalau misal kalian tuh punya iPhone SE 3. Dan ini buat desainnya sih ya, kalau dari belakang sih keren-keren aja ya, apalagi warna putihnya ini. Dan buat bodinya ini aku lihat juga tergolong mulus, masih lumayan mulus. Dan kalau buat di bagian depannya seperti ini. Oke, langsung aja kita mau nyalain iPhone-nya sambil kita mau cek-cek kayak True Tools dan lain sebagainya. Oke, ini kita nyalain dulu. Yuk, kita cek-cek dulu. Oke, ini adalah tampilan awal dari iPhone 8 yang dibeli di Banting Harga Coy. Jadi tadi aku udah ngecek semuanya, kondisinya kayak gimana. Mulai dari bodinya, ini bodinya kelihatan mulus banget sih ya. Aku nggak ngelihat adanya lecet sedikit pun. Ini udah kayak berasa beli HP baru. Dan emang beneran mulus, cuma hal kayak gini tuh wajib jadi pertanyaan ya, apakah bodinya ini udah pernah diganti atau belum. Soalnya kalau mengingat HP yang umurnya ini udah berapa ya? Ini dari tahun 2017. Berarti umurnya hampir 5 tahun atau 4 tahun lebih. Ini HP tuh agak aneh ya kalau misal bodinya masih semulus ini. Jadi kalau misal mulus banget, kalian juga wajib pertanyain, dan nggak bisa terlalu seneng juga. Tapi harusnya sih kalau misal cuma body aja itu nggak ada masalah ya, kalian misal ya bisa terima kalau itu udah pernah diganti, it's okay. Terus kalau buat sinyal di sini aku lihat ya aman. Ini aku pakai provider 3, dan di sini tuh bisa dapetin sinyalnya dengan sangat bagus. Jadi nggak ada kendala saat masukin, juga nggak ada kedat-kedet, langsung dapat sinyal. Dan oke, ini masih bisa juga buat dipakai internetan karena sinyalnya aman. Tapi sayangnya si pihak tokonya si Banting Murah Coy ini nggak ada garansi IMEI seumur hidup ya. Jadi ya kalian bisa pertimbangin. Kalau misal pengen dapat HP murah, pastinya garansi nggak selamanya ya.
Misal kalian ambil contoh aja B-Store, dia berani kasih garansi IMEI seumur hidup, tapi harganya itu lebih mahal. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja kalau misal pengen yang lebih murah. Toko-toko kayak gini bisa kalian pilih juga karena ya emang ini harganya murah banget dibanding toko-toko lainnya. Terus kalau buat kondisi layar, ini aku juga ngeliat ini aman. Kondisi layar ini bener-bener masih enak buat dipakai buat scrolling-scrolling. Terus kayak ya seperti biasa kalau ngetes layar aku selalu giniin. Kalau misalnya ada yang lepas berarti ada kondisi layar yang nggak beres. Tapi ini aman overall, aku udah nyobain juga. Terus yang selanjutnya buat kamera, ini kameranya masih cakep juga buat ukuran smartphone tahun 2017. Ya, ini kita ambil contoh, ada OnePlus VP. Ini kita coba foto. Oke, seperti itu. Lalu kamera depan. Oke, backlight. Nanti kita bakal foto-foto aja di luar, tapi hasil yang tadi kalian bisa lihat aja. Kayak gitu hasilnya. Ini videonya seperti ini. Meskipun udah lama, ya masih oke. Dan sekilas kayaknya nggak ada masalah ya buat hasil foto-fotonya kayak gimana. Tapi kalau kita lihat, oh tunggu sebentar, sebelum kita bahas kameranya, kita mau lihat battery health dulu deh. Battery health di sini 100% ya. Ya kemungkinan ini udah diganti atau disuntik. Kemungkinannya cuma dua itu. Kalau misal pun diganti, harusnya kondisi baterainya ya sesuai semula ya. Kalau misal kualitas yang diganti itu kualitas yang bagus, tapi kalau misal kualitas yang jelek ya udah itu amsyongnya kita aja kalau misal beli HP second. Terus kalau misal disuntik juga, misal aslinya baterai health-nya ada di 70%, tapi disuntik 100%, itu biasanya bakal kelihatan setelah 2 minggu sampai 1 bulan pakai. Nanti itu bakalan turun drastis dan bakal kelihatan baterai health yang sebenarnya. Tapi kalau misal nggak turun-turun dalam waktu sebulan, itu tandanya baterainya udah diganti. Ya ibaratnya seperti itu. Itu masalah HP second sih. Jadi yang perlu kalian tahu kalau misal beli HP second, apalagi yang udah lama ya, masalah baterai itu bisa jadi pilihan sih. Kalian lebih suka yang udah diganti, tapi kita nggak tahu ya kondisinya bagus atau enggak baterainya yang diganti itu, atau baterainya disuntik biar kelihatan tinggi tapi masih baterai originalnya. Ya itu balik lagi sih ke sellernya. Nanti kalian bisa tanyain aja ke sellernya ini baterainya diganti atau disuntik. Oke, terus kalau buat Trio Tools ya, jadi aku mau liatin buat hasil Trio Tools. Ini aku bakal bacain di sini. Oke, buat skor ini ada di 66%. Testing skornya itu karena ada 3 yang merah. Pertama ini ada kamera, rear kamera dan front kameranya. Ini ternyata udah pernah diganti ya. Jadi yang kalian lihat tadi hasil foto-fotonya ternyata itu udah pernah diganti. Untuk kualitas foto sih sebenarnya aku nggak bisa bandingin ya sama iPhone yang belum pernah diganti kameranya, iPhone 8 yang belum pernah diganti kameranya. Tapi kalau aku lihat dari hasil foto iPhone 8 ini yang aku jepret tadi, itu hasil fotonya masih terbilang ya masih kayak iPhone lah, masih kayak iPhone-nya tuh masih kerasa. Jadi untuk kualitasnya juga nggak bisa dianggap remeh. Cuma memang yang agak menyedihkan di sini merah ya, kedeteksi merah di sini, dimana di rear kameranya ini ketulis pernah diganti, maybe change. Terus kalau yang front kamera atau kamera depan ini abnormal production date. Oke, itu aku nggak tahu maksudnya apa. Terus yang di bawah ini ada Touch ID. Ini sebenarnya Touch ID-nya normal, cuma di sini ketulis juga abnormal production date. Ya kemungkinan 3 ini udah pernah diganti sama sellernya. Terus kalau kita balik lagi buat lihat device color yang ada di bagian atas, ini front white, oke, rear-nya silver. Oke, jadi ini udah sesuai ya sama HP-nya. Jadi emang waktu itu sempat aku order iPhone XR di Trio Tools, itu ketulis beda sama fisik aslinya. Jadinya ya aku balikin. Tapi karena ini sama ya udahlah nggak apa-apa. Terus kalau buat hard disk capacity ini ada di 64 GB buat sales modelnya. Ini huruf depannya yang perlu kalian lihat itu M. Berarti ini unit original Apple Store yang dibeli di Apple Store. Jadi bukan unit refurbish atau unit apa tuh namanya ya. Terus kalau buat yang sales area ini LL/A, berarti ini unit
dari Amerika. Jadi ya ini dibeli dari Apple Store yang ada di Amerika. Seperti itu. Kalau buat yang lainnya ini normal, battery life-nya di Trio Tools kedetek 100% juga. Terus buat ini buat production date ada di bulan 2, bulan Februari tahun 2018. Ya, ini dibelinya di tahun 2018-nya bukan di tahun 2017-nya. Dan berarti kalau kita lihat dari tanggal pembelian, smartphone ini umurnya udah 4 tahun. 4 tahun lebih sedikit. Buat iOS version seperti yang aku bilang tadi, ini bisa sampai iOS 15. Dan ini adalah iPhone yang menurutku paling worth it ya, terlepas dari Trio Tools-nya tadi yang dapat nilainya jelek banget. Tapi iPhone 8 ini bisa jadi salah satu pilihan kalian kalau kalian punya budget 2 jutaan dan pengen beli iPhone, dimana iPhone 8 ini bakalan dapat update yang terbaru bahkan sampai iOS 15.4 yang sekarang ini, dan gak menutup kemungkinan juga nanti di iOS 16 si iPhone 8 ini juga bakalan tetap dapat update karena umurnya yang baru 4 tahun. Biasanya iPhone tuh sekitar 6 tahunan lah ya, jadi mungkin kemungkinan besar ya, ini masih perkiraan pribadi, ini bisa dapat update sampai iOS 17. Jadi ya ini bisa jadi pertimbangan kalian buat dibeli di tahun ini. Gitu aja, dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Review lengkapnya bakal aku buat tahun 2022 ini apakah layak atau enggak. Buat perkiraan sementara sih smartphone ini layak lah ya buat dibeli, tapi nanti tunggu aja video reviewnya. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.